senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Setelah mendulang heboh karena tak muncul pasca memicu kecelakaan miris di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, kemarin putra Rano Karno, Raka Widiarma akhirnya muncul. Dengan didampingi oleh istri Rano Karno, Dewi Indriati, Raka mendatangi Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk melaporkan diri secara sukarela. Sambil menjelaskan kondisi Raka yang baru saja pulih dari cedera pasca mengalami kecelakaan, istri orang nomor 1 di Banten itu pun menegaskan bahwa sebagai orang tua, dirinya akan bertanggung jawab penuh atas luka dan kerugian materi yang diderita para korban kecelakaan pada tanggal 9 Maret 2016 lalu. Ya, alhamdulillah sudah lebih baik sih sekarang dibanding kemarin. Ada beberapa yang kejadian itu kemarin langsung alhamdulillah nggak terlalu berat. Ini pakai kalau bisa untuk berjalan ya. Coba melakukan. Ini baru keluar dari rumah sakit Raka. Jadi saya sengaja datang ke ya dari pihak Bapak Kapolres bahwa kita lapor bahwa Raka sudah keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah kemarin hanya kena dada sedikit sama kepala memar, tapi tidak apa-apa, hasil CT scan juga bagus. Saya kesini hanya melaporkan kepada Pak Kapolres bahwa kami siap akan berkoordinasi dengan pihak korban dan kami akan siap mengganti semua kerugian. Uniknya, di balik kedatangan Raka ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta kemarin terselip pula kejutan pemandangan mengejutkan. Pasalnya Raka membawa serta seorang temannya bernama Denny yang mengaku mengendarai mobil naas yang memicu kecelakaan miris pada hari Rabu lalu. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Benarkah Raka bukan sang pengemudi mobil naas yang memicu kecelakaan beruntun kala itu? Tapi jika Denny lah yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, mengapa Raka dan keluarganya yang justru pasang badan siap bertanggung jawab, bahkan memberikan ganti rugi penuh kepada para korban dan bukannya Denny sang pengendara mobil? Sempat disangkut pautkan dengan masa lalu Raka yang tersandung narkoba. Mungkinkah kehadiran Denny hanya sebuah usaha pengalihan isu belaka? Emang ini real kesalahan saya pribadi karena saya juga ngantuk posisi habis ketemu itu. Iya, sekitar ya jam 11-an itu deh. Sudah ditekankan bahwa tidak ada sama sekali ada narkoba. Raka itu sebetulnya yang kejadian ini Raka baru pulang mau menjemput temannya yang dari Singapura. Kebetulan temannya delay 2 jam. Dia nggak mau nunggu, udah pulang aja lah gitu. Kebetulan bukan Raka yang membawa tapi temannya Denny. Raka tidur, ini temannya yang bawa. Jadi Raka sampai kaget waktu itu kemarin. Jadi bukan Raka simpang siur kan beritanya bahwa sebetulnya bukan Raka yang membawa tapi Denny, ini temannya yang bawa. Kecelakaan naas yang dialami Raka itu pun kian diwarnai teka-teki. Pasalnya jika istri Rano Karno berani memastikan bahwa putranya sama sekali tidak dalam pengaruh narkoba pada saat kecelakaan pecah terjadi, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang menangani kasus kecelakaan justru menyatakan belum melakukan pemeriksaan secara resmi seperti tes urin untuk mendeteksi adanya keterlibatan narkoba, menyisakan tanya. Mungkinkah karena melibatkan putra angkat Gubernur Banten, Raka jadi mendapatkan perlakuan istimewa? Kalau itu kita belum sampai ke sana, Mbak. Kita hanya masalah kecelakaan aja, Mbak. Ya kalau memang perlu nanti, ya, kalau memang perlu harus tes urin ya kita tes urin. Tapi kalau nggak perlu ya untuk apa harus tes urin gitu loh, Mbak. Apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan miris di tanggal 9 Maret 2016 lalu? Jika bukan Raka yang mengemudi mobil melainkan Denny sang teman, mengapa Raka bahkan Rano Karno sang ayah angkat sendiri yang siap pasang badan untuk memberikan ganti rugi secara penuh kepada para korban? Entahlah, yang pasti kecelakaan beruntun yang tak menimbulkan korban jiwa itu sukses diselesaikan secara damai kekeluargaan dengan mulus. Buktinya di hari yang sama dengan kedatangan Raka di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, korban sang pengendara motor yang hancur juga datang secara diam-diam dan konon mendapatkan ganti rugi yang tak sedikit. Benarkah karena tujuan berdamai dengan korban, kemarin Raka bersama istri Rano Karno datang ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta? Ya tadi udah datang korban dari sepeda motor juga udah ada, udah kami periksa di sini. Gitu. Tinggal dari taksi, pihak taksi atau pihak taksinya nanti kalau mau datang kita bicarakan. Jadi untuk hari ini Raka beserta ibunya diantar sama ibunya bahwa Raka barusan keluar dari rumah sakit, dari rumah sakit ke sini. Jadi betul-betul mereka itu bertanggung jawab ya atas kejadian
kejadian yang dialami pada hari Rabu di Parameter. Gitu. Jadi tadi yang saya dengarkan dari ibunya sendiri melaporkan sama Bapak Kapolres bahwa semuanya itu tanggung jawab, ya, tanggung jawab atas kejadian itu. Yang kira-kira korban itu rusak kendaraannya itu akan diganti semua. Insya Allah semua tidak ada korban. Ya, saya sudah mengutus perwakilan ketemu dengan saudara yang motornya hancur, kita akan ganti. Kemudian taksi juga kita akan ganti. Mudah-mudahan bisa selesai masalah lalu lintas ya, secara kekeluargaan. Baru saja menggugat pihak Polsek Kelapa Gading karena dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Saipul Jamil hari Jumat kemarin tiba-tiba saja mencabut gugatannya. Ada apa dengan Saipul? Benarkah ia menyadari bahwa hukumannya akan semakin berat jika pra-peradilan ini dilanjutkan dan suatu hari kelak terbukti bersalah? Mengapa Saipul terkesan tidak konsisten? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.